reparasi, mewarangi dan sebagainya. Pelayan dapur, Mbah, iku pada rahasia dapur loh Mbah, kok jenengan berani mengungkap ilmu-ilmu seperti itu? Biar semua itu paham. Biar semua Pak. Ya, intinya itu. Kan sudah banyak keris dirusak. Dirusak Pak. Ya, dari kamardikan dibikin Proses. kayak temuan, terus dibikin sepuh, tapi kan tidak sesuai standar ori. Tapi misalnya kalau pengen belajar yang sedalam itu boleh? Boleh. Malah saya gaji. Kalau dulu saya kan nggak digaji. Tapi kalau sekarang ada yang mau, malah saya gaji. Karena kan prinsip saya kan kalau berbagi uang itu kan meskipun banyak uang kan tetap habis kalau berbagi uang ya. Tapi kalau berbagi ilmu itu kan nggak ada habisnya sampai kapanpun. Sewu dulur isih kurang musuh siji wis kakean kumpul sedulur sanyata srana pangikat bangsa saiyat saeka kapti junjung budaya negeri. Iki nek dene Mbah Kliwon Tembu Kediri. Yang lagi Mbah semua apa jenenge? Bledos. FJP. Viral. Karena apa? Paling muncul dengan sesuatu yang baru tentang babar Tosan Haji dan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa di Facebooknya. Moh Kliwon. Babu, non sewu. Di Facebook dengan Moh Kliwon itu sangat luar biasa. Penjenengan babar ilmu tentang dunia Tosan Haji. Iki original, iki sepuh, iki kamardikan, terus reparasi, mewarangi dan sebagainya. Pelayan dapur, Mbah, iku pada rahasia dapur loh Mbah, kok jenengan berani mengungkap ilmu-ilmu seperti itu? Apa tidak iman ilmu di BPN secara cuma motifnya jenengan nopo itu gambar ilmu itu. Pada intinya kan ilmu yang pengalaman saya itu ya, yang sudah saya dapat itu intinya biar semua itu paham. Biar semua paham. Ya, intinya itu. Dan biar tidak ada namanya keblondrokan. Pembodohan. Intinya itu. Dan untuk para oknum, intinya kan biar karyanya juga biar bagus. Itu intinya ilmu-ilmu yang saya sepilkan itu. Kan sudah banyak keris dirusak. Pak? Ya, dari kamardikan dibikin Diproses. kayak temuan, terus dibikin sepuh, tapi kan tidak sesuai standar ori atau pakem nyampu kita dahulu. Jadi ada pakemnya Mbak ya? Ada. Di dunia perkrisan. Ada. Jadi yang ori itu bagaimana, terus ketika sesuatu yang kamardikan dirubah menjadi ketok seolah-olah ori itu tetap masih bisa didelok jadi Mbak ya? Bisa. Dari tantingan, ketebalan, dan ukuran. Ada rumus-rumusnya Mbak? Ada. Mbak, jenengan riyen itu sampai sepadah titik ini, proses belajarnya bagaimana Mbak? Suka dukanya dulu Mbak? Ya, saya mulai mengenal pusaka itu tahun 96. 96. Ya, pada waktu itu kan saya bulan dari lokasi ke lokasi, terus pada akhirnya saya mencari gandan. Dapur gandan itu kan sulit. Dari tahun 96 itu sudah sulit. Ya berapa Mbak? Gandan. Gandan. Ya, gandan itu naga. Oh, gandan. Ya, singa. Jadi yang berhiaskan binatang. Binatang. Pada waktu itu kan mahal jenis gandan itu ya. Terus saya punya pikiran untuk melarikan dapur dari keris rusak, mulai dari dulu itu. Dari keris grepes, gupil itu saya babar ulang, saya larikan ke dapur gandan. Dan menjadi nilai tinggi pada waktu itu. Karena sulit cari yang ori itu. Yang ori. Iya. Terus sebelum itu kan saya sudah punya karya. Sebelum lari ke besi ya. Saya sudah punya karya dari kayu. Kayu itu ya seperti motif-motif arca.
patung-patung itu. Mahal. Ya dari Roro Blonyo, dari gembel-gembel itu saya ukir full ukiran. Setelah itu saya lari ke arca bahan dari batu itu 98 loh. Karena cari bahan itu sulit, saya punya pikiran lari ke pusaka itu. Terus saya cari bahan-bahan yang rusak itu. Ya. Mbah, jenengan riyen belajarin napa ngawula dhisik nanggone orang yang paham. Ya, kalau besi saya ikut orang Madura yang beralamat di Nganjuk dulu. Ya enggak dibayar dulu. Enggak dibayar, Bang ya? Enggak. Suka dukanya sama Iya. Berapa lama nih, Bang? Itu sekitar 3 tahun lebih. Wah, yuk 3 tahun lebih jenengan ngawula, Bang. Iya. Enggak dibayar. Tapi ilmu memang penting, Iya. mahal, Bang ya. Iya, saya kembangkan kan karena saya punya skill ukir dari kayu sama batu waktu itu. Kalau besi kan saya nol. Waktu dulu kan sudah mengenal keris, tapi kan saya cari lokasian aja. Setelah saya mendapatkan teknik dari orang Madura itu, ya saya langsung ke besi terus. Terus Mbak, kalau biasanya kan jenengan sudah ngawula kan sudah sedemikian lama, dapat ilmu pengetahuan seperti itu kan mahal Mbak, Iya. ditempuh dengan 3 tahun lebih. Terus kemudian jenengan dengan begitu mudahnya membagikan ilmu ini jenengan, apa gak ada kesaingan Mbak? Enggak. Karena kan prinsip saya kan kalau berbagi uang itu kan meskipun banyak uang kan tetap habis kalau berbagi uang ya. Tapi kalau berbagi ilmu itu kan nggak ada habisnya sampai kapanpun. Itu prinsip saya. Jadi jariah ilmu itu lebih utama daripada jariah harta. Nah, karena Itu prinsip saya. Luar biasa. Jenengan di Facebook itu teknik mewarangi, terus harap pun jenengan ini jenengan live kan caranya ngelas dan sebagainya, teknik gerinda, terus pasang kinatah emasnya. Itu motifnya apa gitu sampai bisa dibabar seperti itu? Ya intinya kan para oknum yang belum bisa kan biar bisa. Biar karyanya itu sesuai standar empu. Standar embung gitu. Ya. Kan sudah banyak para oknum merahasiakan karyanya tapi tidak bagus karyanya. Yang bilang bagus kan mulutnya, tapi kan kenyataan karyanya kan tidak bagus. Belum standar. Iya. Jadi malah nilainya turun, tidak tinggi. Itu para oknum. Adakah pengalaman Mbak, orang-orang yang pernah belajar ke sini Mbak? Ada. Terus setelah keluar itu apakah ada suka duka dengan ketika ngajarin orang, terus kemudian bahwa namanya jenengan sudah layakkah siswane jenengan ini muncul bikin Enggak ada. Tidak ada gitu. Ya, hanya sebatas ingin tahu alatnya. Alatnya. Itu. Tadi juga ada toh anak Nganjuk itu. Iya, iya. Dia kalau membabar itu di Rician. Sukanya Mageti. Tapi menurut saya kan itu juga belum sesuai standar. Ada contohnya mau diwarang ke saya. Kalau untuk lari ke motif dia tidak bisa. Tidak sembarang orang soalnya. Itu perlu dedikasi diri yang Ya. lebih dalam lagi ya. Ya, karena belajarnya itu kan nggak sesuai murid antara guru, hanya sebatas. Jadi karyanya juga nggak layak bagi saya. Seandainya ngaulo seperti saya dulu ya pasti punya teknik yang benar. Sesuai Ya, pakemnya ada dulu. 1, 2, 3 orang itu hanya tanya sebatas cara dan alat, cuma itu aja. Tidak sedalam-dalamnya. Ya, kalau pengen mumpuni ya ada 2 tahunan. Tapi misalnya kalau pengen belajar yang sedalam itu boleh. Boleh. Malah saya gaji. Kalau dulu saya kan nggak digaji. Tapi kalau sekarang ada yang mau, malah saya gaji. Alasannya apa jenengan kok malah di anu niku? Ya kan membantu saya. Oh, iya hitungannya gitu. Jadi Siap. Mbah Empu ini tidak mau merugikan. Nggak mau. Apalagi dia punya kehidupan juga. Kalau ngawlo seperti Mbah Empu dulu ya saiki Kalau saya jalankan seperti saya dulu ya jelas tidak mau orang sekarang. Ya.
mau digaji aja belum ada yang kuat ya. Mengalami teknik kesulitan itu. Kesulitannya. Kalau tadi Kang bilangnya kan gini, misalnya belajar di sini otomatis kan karakter dan lainnya sama. Kalau misalnya ada kesamaan, mungkin nggak terjadi ngatan itu? Misalnya Tetap beda. beda ya? Lebih bagus bisa, lebih bagus dari saya bisa ya. Hah? Lebih bagus saya juga bisa. Tinggal nanti skill Skill yang mau belajar. pribadinya masing-masing Iya. tadi. Kalau jenengan karakternya pribon? Apa karya Yang jenengan? menjadi pembeda. Pembeda, jadi pembeda. Ini pembabaran pertama karya saya. Oh, pembabaran. Saya punya ciri khas sendiri Begitu. Amit, Bang. Dari mananya? dari Ganan. Nah, ini berarti karya babaran pertama, Bang. Ya? Iya, Kenapa kok pakai yang Kesmoyo? karena kan saya ambil dari sesepuh atau patut untuk Tauladani. dipanutan ya, teladani. Ini Pak Momong. Pak Momong. Untuk prosesnya sendiri bikin ini berapa lama? Ini Kesulitannya pribon? 37 hari, Pas 37 hari. tapi setiap malam. Enggak babar siang. Hanya malam. Oh, hanya malam Iya. saja. Malam sampai pagi, malam sampai pagi, kadang jam 12 sampai pagi. Kok punya keinginan ada keris seperti ini dengan karakter jenengan? Dan Ya Mbak saya Semarak mencintai teladan. Ndaan ya, ndak mimpi-mimpi apa? Enggak, wes. enggak, Mboten nggih. enggak. Bambu, ngapunten dari tanggal. Ini bedanya orang bikin keris dengan teknik dan empu yang dahulu itu apakah ada prosesi ritualnya, Bang? Ya ada, Ada gitu? ada. Misalkan enggak punya biaya untuk ubur ampen, ya kita kan berusaha tetap berdoa Oh, gitu. lewat doa. Jadi prosesnya tidak meninggalkan ketika babar sebuah keris itu naluri atau ilmu leluhur dulu tetap dipakai, Bang Buki? Tetap dipakai. Intinya kan biar kuat menjalani teknik kesulitan, biar sabar gitu. Jadi bedanya antara pandai dan empu itu berarti, Bang. Iya. Lek pandai kan tukang gawe pacul kok dangdeng jadi kan itu, Bang. Tapi ada juga doa pasti. Karena kan membuat pusaka atau pacul itu kan bahan dari besi dan itu berbahaya. Ada ketajaman. Ini namanya apa, Bang? Dapurnya, Bang? Dapurnya Kiai Semar. Semar. Kalau tangguh saya namakan tangguh panutan. Tangguh panutan itu saya juga tidak memiliki, yang memiliki semua orang. Ini bahan besinya apa, Bang? Itu material tempahan dari luar Jawa. Luar Jawa. Iya. Yang bikin kodean teman saya, Mas Wawan. Planningnya, Mbah, Bu, babaran pertama ini apakah disimpan apa di Ya untuk sementara kan buat contoh. buat contoh? Ya kalau pesan bisa saya bikinkan. Apapun motifnya, pokoknya sesuai karya saya pewayangan. Yang Oh, berarti akan- mungkin ya nanti bukan hanya Mbak Semar aja. Enggak, segala motif tapi pewayangan. Pewayangan. Semisal Kalau ini kan- naga, singa saya enggak mau. Kenapa, Mbah? Ya karena Sudah terlalu banyak gitu? ya sudah terlalu banyak. Jadi kalau keris rusak terus kemudian direhab, diubah menjadi dapur tertentu, itu apakah ada walat atau resikonya, Bang? Secara Ya. di skala atau misik? Selama ini enggak ada. Nggak ada, nggih. Karena kan menurut saya atau keyakinan saya kan saya tidak menurunkan nilai karya leluhur kita. Ya intinya keris rusak itu kan kalau ndak ada yang menyervis ya atau ndak ada orang yang mau membabar ulang, tentunya kan anak putu kita dulu, kita nanti kan nggak bisa menikmati. Oh iya. Niatnya kan sudah baik. Bang. Iya. Nggih. Kalau sudah saya servis, saya utuhkan lagi, saya larikan ke dapur yang pakem, tentunya anak putu nanti kan bisa menikmati dan terhormat barang itu. Kalau tidak diservis ya tidak ada yang mau merumat, Iya. tambah rusak kan gitu. Kadang-kadang Karena karya empu kita dahulu kan terbatas, nggih. sudah nggak mengeluarkan lagi. Kadang-kadang gonjone hilang wis rusak. Iya. Kadang-kadang
vaksinnya ceklek. Ya. Nah, berarti ketika kita memperbaiki itu dengan niat yang baik agar dilestarikan lagi, agar tambah bisa terhormat, berarti nggak ada Mbak, kan niatnya sudah Nggak baik. ada. Kalau servis itu kan sudah dari dulu kan sudah ada. Sudah ada berarti Sudah dari ada. Mbak, gitu. Cuma kan nggak ada namanya servis pusaka. Adanya larinya kan ke empu. Contohnya paksi patah, Iya, empu tekniknya selumbung. lumbung gitu. Ya kalau sekarang kan keris yang patah di selumbung itu kan nilainya rendah menurut bakul ya. Iya, iya, iya. Nah tentunya saya menyervis, saya potong dari pangkal matahari tengah bener. Terus saya ganti paksi utuh. Tentunya nilainya lebih tinggi daripada teknik empu dahulu. Karena teknik empu dahulu kan selumbung nilainya turun menurut para bakul. Kan kalau zaman dahulu ada upacara namanya pasopati, upacara menghidupkan lah upacara. Ya. Nah, setelah diservis itu berarti nanti atau setelah babar ada ritual lagi untuk biar bisa sinergi antara dapur yang baru dengan pemiliknya gitu ada. Ada, kalau pesanan ada ya. Pesanan? Iya, saya kan pernah disuruh babar Kiai Semar. Semar. Itu ada, saya belikan bahan-bahan untuk ritual. Kalau tidak ada pesanan ya biasanya kan waktu membabar itu kan ada doa. Sampai selesai itu ada doa. Terus di Kediri sini Mbak, apakah banyak Mbak orang-orang atau empu-empu yang masih ada gitu? Di Kediri, kalau menurut cerita ya sudah nggak ada. Nggak ada. Jadi ini berjalan sebagai apa sih, tracker, sebagai pemicu, sebagai pendahulu dulu untuk melahirkan empu baru di Kediri. Iya. Ngerti berarti Mbak. Nah, harapannya jenengan apa Mbak? Dengan jenengan berbagi ilmu sedemikian rupa, demikian detailnya untuk dunia perkerisan Tosanaji di Kediri khususnya Mbak. Harapan saya ya supaya banyak yang bisa atau terjun di pengrajin. Di pengrajin. Iya, kan saya juga cari karyawan. Oh. Untuk saya ajari, untuk saya ajak melestarikan karya-karya baru. Nah, banyak anggapan anak-anak muda dan reframing dalam sebuah konten kreator ataupun medsos-medsos. Wah, keris menyekutukan Tuhan. Terus akhirnya banyak anak-anak muda ini kalau melihat keris, wah, ngeri, sangar. Tanggapannya jenengan pripun Mbah untuk menanggulangi seperti itu gimana Mbah? Saya Apakah biasanya benar seperti itu? saya arahkan ke nilai seni. Nilai seni, Iya. Setelah seni saya ceritakan filosofinya, filosofinya. terutama seni dulu. Setelah itu saya tutup dengan filosofinya sesuai pusakanya. Ini lelang juga nih Pak? Iya. Lelang Pak. Kalau boleh tahu nanti jam-jam lelang ini jam berapa? Jam 7 kadang jam 8. Itu aja jam segitu. Iya. Saya buka lelang kan intinya kan buat teman-teman sebenarnya. Saya bukakan lelang keberuntungan. Namanya lelang keberuntungan, adu keberuntungan ya. Apa yang membedakan Mbak lelang keberuntungan jenengan, sistem lelang jenengan dengan lelang-lelang yang lain Mbak? Itu kan saya buat lelang keberuntungan, adu keberuntungan itu kan menurut dari pengalaman saya selama saya melestarikan pusaka atau jual beli. Saya ambil dari pengalaman. Kalau beli sekian, kalau adol sekian gitu. Biar intinya biar yang belum tahu plafon biar tahu, biar nggak rugi. Intinya itu. Kan saya edukasi lelang keberuntungan kan edukasi saya itu. Edukasi tentang plafon. Tapi saya lewatkan lelang. Kalau tidak saya lewatkan lelang kan saya tidak bisa edukasi plafon. Biasanya kalau sepilan servis itu saya arahkan keris kalau sudah diservis itu namanya kan sudah nggak original. Namanya sepuh. Nggak boleh disebut original kalau sudah servisan. Intinya apa? Kalau keris servisan itu plafonnya juga beda dengan original. Jadi satu item itu biasanya membutuhkan durasi berapa menit Mbak? Ya kadang 5 menit, kadang 10 menit. Ganti lagi. Kan 30 menit kan satu, item 2, item 3, item 4. Ya mungkin tidak ada yang berani itu selain saya. Apalagi membatasi BN. Jadi kan Mbak, apakah tidak rugi Mbak seperti itu? Tidak.
itu keuntungan saya ambil dari komisi 10%. 10%. Saya belikan pusaka, sisanya lelang itu terus saya kasih hadiah pemenang yang terbanyak. Terus harapannya jenengan Pak, untuk generasi muda, untuk kedepannya di Kediri tentang dunia tosana jin apa Mbak? Kedepannya, Kedepannya, harapannya jenengan. harapan saya itu ya semoga tambah ramai untuk anak-anak muda. Anak muda. Ya. Terus harapan saya ada salah satu orang atau banyak anak muda yang mau belajar. Ya, biar saya dapat teman. Kapan-kapan kita sambung lagi Mbak sambil nyepil-nyepil pusakanya Mbak Kliwon. Sementara itu dulu, terima kasih Mbak Kliwon atas ilmu-ilmunya yang diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat, bisa menjadi berkah bagi kita semuanya Mbak. Saya akan jalan di Kliwon dan teman lain. Mohon pamit, kalau ada salah kata mohon maaf. Kanthi sesanti surat dilajani kang rasul dastalah tengaping Dharma Stuti, jaya-jaya wijayan tilut berdiri kang Stuti. Mugi kita sami hitam sawi nego ing suka basuki pinaringan tugas waras. Selamat rahayu raja pinaringan kabeh kang sareng yang betul, saring tenis dan kabeh. Selamat sak sapa-sapane sang tingkah lakune sak tangi nuwun.